Ini penting, karena sekjen itu butuh orang yang ngerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa menyatukan semuanya. Sobat, coba kita berhenti sejenak dan lihat situasi ini dengan kepala dingin. Di saat dunia sedang bergejolak, harga minyak naik turun seperti tidak terkendali, banyak negara mulai panik, bahkan tidak sedikit yang harus menghadapi gelombang protes karena harga bahan bakar melonjak. Justru Indonesia terlihat tenang. Tidak ada lonjakan harga BBM subsidi, tidak ada kepanikan besar di masyarakat, dan aktivitas ekonomi masih berjalan seperti biasa. Tapi anehnya, di tengah kondisi yang relatif stabil itu, justru muncul suara-suara yang berteriak paling keras. Mereka bilang kita sedang diambang krisis. Mereka bilang negara kehabisan uang. Mereka bilang ini hanya soal waktu sebelum semuanya runtuh. Pertanyaannya sederhana, kalau memang krisis sudah sedekat itu, kenapa kenyataannya tidak terasa seperti krisis? Disinilah semuanya mulai menarik, karena yang terjadi bukan sekadar perbedaan pendapat, ini lebih dari itu. Ini adalah benturan antara narasi dan realita. Di satu sisi, ada yang terus menggiring opini bahwa kondisi ekonomi kita rapuh, bahwa APBN tidak kuat menahan subsidi, bahwa pemerintah hanya menunda masalah yang lebih besar. Tapi di sisi lain, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Harga BBM subsidi tidak naik, Pertalite masih di angka yang sama, LPG 3 kg tetap bisa diakses masyarakat. Bahkan cadangan energi nasional disebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan. Kalau dua hal ini bertabrakan antara narasi dan fakta, maka kita harus mulai bertanya, siapa yang benar-benar jujur? Dan lebih penting lagi, siapa yang diuntungkan dari rasa panik? Karena dalam dunia ekonomi dan politik, kepanikan bukan sekadar emosi. Kepanikan adalah alat. Ketika masyarakat panik, mereka lebih mudah dipengaruhi. Ketika rasa takut menyebar, keputusan bisa ditekan. Dan ketika situasi dianggap genting, banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin, tiba-tiba menjadi mungkin. Tapi untuk memahami ini semua, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita harus melihat bagaimana sistem ini berjalan selama ini. Dulu, dalam banyak kasus, impor minyak Indonesia tidak selalu dilakukan secara langsung. Ada pihak-pihak perantara yang terlibat. Secara formal, mereka disebut mitra atau trader. Tapi dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka adalah penghubung yang mengambil keuntungan dari selisih harga. Mereka membeli dari luar, lalu menjual kembali ke dalam negeri dengan margin tertentu. Dan margin itu tentu saja bukan angka kecil. Ini bukan soal ribuan atau jutaan rupiah. Ini soal ratusan juta dolar yang bergerak di jalur yang sama, berulang-ulang selama bertahun-tahun. Sekarang bayangkan jika jalur itu mulai ditutup. Bayangkan jika pemerintah mulai mengubah pola pembelian dari yang sebelumnya melalui perantara menjadi langsung ke sumbernya. Secara teori terdengar sederhana, tapi dalam praktek dampaknya luar biasa. Setiap perantara yang dihilangkan berarti satu lapisan keuntungan yang hilang. Setiap transaksi langsung berarti efisiensi yang meningkat, dan setiap efisiensi berarti tekanan terhadap harga bisa dikurangi. Tapi di sisi lain, setiap perubahan seperti ini pasti punya konsekuensi. Karena ketika satu sistem diperbaiki, pasti ada pihak yang sebelumnya diuntungkan yang kini merasa dirugikan. Mereka yang dulu menikmati aliran keuntungan besar, tiba-tiba melihat sumber itu menyusut. Dan dalam situasi seperti itu, reaksi yang muncul hampir selalu sama. Mereka tidak akan diam. Mereka tidak akan secara terbuka mengatakan bahwa mereka kehilangan keuntungan. Tidak, mereka akan bermain di ruang yang lebih halus. Mereka akan membentuk narasi. Mereka akan menggiring opini. Mereka akan menciptakan persepsi bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan disinilah kita mulai melihat pola itu muncul. Tiba-tiba muncul banyak suara yang mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis dalam waktu dekat, bahwa pemerintah kehabisan uang, bahwa subsidi tidak akan bertahan lama. Bahkan ada yang berani membandingkan situasi ini dengan krisis tahun 1998. Narasi ini disampaikan dengan nada serius, dengan istilah-istilah ekonomi yang terdengar meyakinkan, dan kadang dibungkus dengan data yang dipilih secara selektif. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak hal yang tidak sinkron. APBN misalnya, banyak yang menganggap APBN itu seperti dompet harian. Seolah-olah jika hari ini harga minyak naik, maka besok negara langsung kehabisan uang. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. APBN disusun dengan berbagai asumsi. Ada skenario optimis, moderat, hingga pesimis.
Ada perhitungan rata-rata harga minyak dalam setahun. Ada mekanisme untuk menyerap gejolak jangka pendek. Jadi ketika harga minyak naik dalam waktu singkat, itu tidak serta-merta mengguncangkan fondasi keuangan negara. Selain itu, ada batas defisit yang dijaga. Selama defisit masih dalam batas yang aman, negara masih punya ruang untuk bernafas. Ini bukan kondisi darurat, ini masih dalam koridor yang terkontrol. Tapi fakta ini jarang sekali disorot oleh mereka yang ingin menggiring narasi krisis. Dan kemudian muncul satu fakta yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata ada dana yang mengendap dalam jumlah besar, ratusan triliun rupiah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi, tapi justru parkir tanpa kontribusi signifikan. Ini seperti seseorang yang mengeluh tidak punya uang, padahal di dalam rumahnya sendiri ada simpanan yang tidak pernah digunakan. Dari sini, kita mulai melihat bahwa masalahnya bukan selalu soal kekurangan. Kadang, masalahnya adalah pengelolaan. Dan ketika pengelolaan mulai diperbaiki, efeknya langsung terasa. Tekanan terhadap subsidi bisa dikurangi, kebutuhan untuk menaikkan harga bisa ditahan, dan stabilitas bisa dijaga lebih lama. Namun lagi-lagi, setiap perbaikan sistem selalu membawa efek samping. Karena setiap efisiensi berarti ada yang kehilangan. Setiap transparansi berarti ada yang tidak lagi bisa bersembunyi. Dan setiap perubahan berarti ada yang harus keluar dari zona nyaman. Itulah sebabnya, narasi negatif sering muncul justru di saat kondisi mulai membaik. Di sisi lain, kalau kita melihat kondisi global, kontrasnya semakin jelas. Banyak negara yang tidak memiliki bantalan seperti Indonesia. Ketika harga minyak naik, mereka tidak punya pilihan selain menaikkan harga BBM. Dampaknya langsung terasa, biaya hidup naik, tekanan sosial meningkat, dan stabilitas politik terganggu. Tidak sedikit yang harus menghadapi demonstrasi besar-besaran. Indonesia memilih jalur yang berbeda. Dengan berbagai keterbatasan, pemerintah berusaha menahan kenaikan harga, menjaga stabilitas, dan memanfaatkan ruang fiskal yang ada. Ini bukan keputusan yang mudah. Ini bukan juga tanpa risiko, tapi ini adalah strategi. Dan strategi ini sejauh ini menunjukkan hasil. Namun ironisnya, di tengah stabilitas itu justru muncul kepanikan dari arah yang tidak terduga. Bukan dari rakyat kecil yang merasakan langsung dampak harga, tapi dari pihak-pihak yang selama ini bermain di level yang lebih besar. Mereka yang terbiasa dengan sistem lama, mereka yang menikmati keuntungan dari celah-celah yang kini mulai ditutup. Maka tidak heran jika suara mereka semakin keras, karena ketika akses mereka terhadap keuntungan mulai terbatas, satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan menciptakan tekanan. Dan tekanan paling efektif adalah tekanan publik. Dengan membuat masyarakat panik, mereka berharap pemerintah akan terdesak. Dengan menyebarkan ketakutan, mereka berharap kebijakan akan berubah. Dan dengan menciptakan ketidakpastian, mereka berharap sistem lama bisa kembali. Tapi sekarang situasinya berbeda. Informasi lebih terbuka, data lebih mudah diakses. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya pasif. Mereka mulai bertanya, mereka mulai membandingkan, mereka mulai menyadari bahwa tidak semua yang terdengar meyakinkan itu benar. Dan di titik inilah kita harus mengambil posisi. Bukan sebagai pembela buta, bukan juga sebagai penentang tanpa dasar, tapi sebagai masyarakat yang rasional, yang mampu melihat fakta, yang mampu membedakan antara analisis dan propaganda, yang tidak mudah terpancing oleh narasi yang dimainkan berulang-ulang. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya soal BBM, ini bukan hanya soal harga, ini adalah soal sistem. Soal siapa yang selama ini diuntungkan dan siapa yang sekarang mulai kehilangan. Soal perubahan yang tidak selalu nyaman, tapi mungkin memang diperlukan. Dan jika kita melihat semua ini dengan jujur, satu hal menjadi semakin jelas. Yang disebut krisis itu belum tentu benar-benar krisis. Dan yang terlihat panik belum tentu karena kondisi yang buruk. Bisa jadi kepanikan itu datang dari mereka yang sedang kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti. Sementara di sisi lain, rakyat hanya ingin satu hal sederhana, harga tetap terjangkau, hidup tetap berjalan, dan masa depan tetap bisa diharapkan. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita.
Apakah kita akan ikut larut dalam kepanikan yang belum tentu nyata, atau kita memilih untuk tetap tenang, melihat data, dan memahami situasi dengan lebih jernih? Karena di tengah semua kebisingan ini, satu hal yang pasti, tidak semua yang terdengar keras itu benar, dan tidak semua yang terlihat tenang itu lemah. Kadang, justru di balik ketenangan itulah perubahan besar sedang terjadi.